19-10-10-10-05 kelas HKI 1. Yang terhormat Ibu Ifrohati selaku dosen pengampu Praktikum Falak semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendapatkan bayang-bayang kiblat pada hari Kamis 17 Juni 2021, tepatnya di Basuki Rahmat di Masjid Al-Falah Basuki Rahmat. Sebelum memulai praktikum falak pada hari ini, saya akan mengenalkan alat-alatnya terlebih dahulu untuk praktikum ilmu falak. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan alat pertama yaitu spidol. Spidol untuk berfungsi untuk mengukur azimut kiblat dan bayang-bayang kiblat yang akan muncul nanti pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada waterpass. Waterpass ini berfungsi untuk menghasilkan jarak yang bagus, yang datar, dan yang tepat. Selanjutnya itu ada penggaris. Penggaris ini berfungsi untuk menggarisi azimut yang telah dicari dan untuk mencari siku-siku pada hasil akhirnya. Selanjutnya itu paku. Paku ini berfungsi untuk menjadi alat terakhir ketika sudah mendapatkan bayang-bayang kiblat tersebut. Selanjutnya itu ada lakban. Lakban ini berfungsi untuk merekatkan kertas yang telah diberikan kepada alat pratara supaya tidak terjadinya pergeseran kertas tersebut dikarenakan oleh angin. Selanjutnya ada kompas. Kompas ini berfungsi untuk menentukan arah utara, timur, selatan, barat. Selanjutnya itu ada tongkat istiwa. Tongkat istiwa atau jari-jari sepeda. Ini berfungsi untuk ditaruh di tengah antara barat, selatan, utara, dan timur. Selanjutnya ada gunting. Gunting ini berfungsi untuk menggunting alat-alat yang perlu digunting, semacam lakban, semacam tali. Selanjutnya itu adalah tali bangunan. Tali bangunan ini digunakan pada saat akhir dari terjadinya bayang-bayang kiblat itu, maka akan digariskan dengan garis ini. Itu adalah alat terakhir, alat pratara. Alat pratara ini bisa digunakan menggunakan papan, bisa menggunakan styrofoam. Ini berfungsi untuk menjadi alas dari kertas tersebut. Adalah kertas untuk mengukur mengukur azimut dari barat ke utara, utara ke barat, dan untuk mendapatkan bayang-bayang itu sendiri. Langsung aja ke praktiknya. Pertama-tama kita harus mengukur jarak azimut yang telah ditentukan, yang telah dicari dari hasil pencarian dengan rumus yang telah ditentukan. Ini lingkaran ini kita taruh di tengah ini, kemudian garis yang 90 itu tepat di utara, dan garis 80 ini tepat di timur, dan 0 derajat ini tepat di barat. Lalu kita gunakan spidol untuk menanda hasil dari azimut kita, yaitu pada posisinya pada 24 mendekati 25. Setelah sudah ditandai, kita gunakan miskar untuk menarik garis ini dari sini sampai ke titik tengah. Kita garisi sampai keluar lingkaran. Nah,
Inilah hasil azimut yang telah dicari dan telah ditentukan. Setelah kita mengetahui titik azimutnya, garis azimutnya, kita lakban supaya kertasnya tidak diterbang angin. Lalu kita lakban di sisi depannya juga. Sudah ditemukan azimutnya, sudah dihitungkan, sudah diperekatkan. Selanjutnya kita menggunakan kompas untuk menentukan utara sebelah mana dan selatan sebelah mana dan sebagainya. Baiklah, langsung saja ke caranya. Pertama-tama kita taruh ini sesuai dengan utara dan selatan. Kita buka ini sesuai dengan utara selatan, kita taruh di sini. Jika utaranya belum lurus, kita harus geserkan ini sampai dia lurus. Jika ini sudah lurus, utaranya sudah lurus, maka untuk kompas ini adalah posisi yang benar. Setelah kita menentukan kompasnya, kita menggunakan water brush untuk meratakan bagian-bagian yang tidak rata. Kita coba bagian sini tidak rata, maka kita ganjal dengan alat apapun supaya dia sama rata. Sebelah sini, Nah, sebelah sini sudah rata. Kita pindah ke bagian sini. Bagian sini tidak rata, maka kita tampalkan juga. Setelah itu rata, kita pindah posisi ke bagian sini. Bagian sini tidak rata. Kita taruh itu ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah. Seperti itu. Ke bagian sini. Bagian sini tidak rata sama sekali. Kita ganjal ini. Setelah itu kita cek kembali apakah sudah lurus semua. Ini sudah lurus. Kita pindah ke sini, itu sudah lurus. Setelah itu ini kita tarik ke bawah. Lalu kita pasangkan jari-jari di tengah ini. Ketika sudah pasang, kita ukur dengan tongkat istiwa. Kita ukur dengan dengan water brush kita ukur kembali apakah sudah di tengah. Nah, ini sudah di tengah. Kita letakkan kembali. Mataharinya tepat di jamnya sudah ditentukan.
Pada saat sekarang itu masih pukul 4.30 atau tepatnya jam 4:30. Maka kita akan menunggu sekitar setengah jam kemudian. Baiklah, ini sudah pukul jam 5:04. Sebentar lagi kita akan melihat bayang-bayang kiblat kita. Itu 1 menit lagi. Ini adalah titik bayang-bayangnya dan bayang-bayangnya itu sudah terlihat. Sebelum itu kita harus garisi terlebih dahulu agar garisnya tidak akan menghilang sesuai tanda yang telah sudah kita tentukan. Selanjutnya saya akan menarik garis sesuai bayang-bayang yang telah kita cari. Garis ini yang telah kita lilitkan di jari-jari sepedanya, tarik garis sesuai dengan arah bayang-bayang yang telah kita tentukan. Kita perkirakan seperti ini. Kita paku terlebih dahulu di bagian sini. Kemudian kita lilitkan tali ini. Setelah kita pakukan, kita ukur tali ini menggunakan segitiga siku-siku. Lalu kita tarik sesuai dengan siku-siku yang telah kita hitung. Kemudian kita paku bagian sini. Setelah kita paku, kita lilitkan, kemudian kita tandai lagi. Kemudian kita tarik garis ini sampai ke sini. Lalu kita pakukan kembali seperti sebelumnya. Setelah itu tali ini kita potong bagian ujungnya. Kita lilitkan kembali, lalu kita lipat. Baiklah, itu saja hasil praktek dari mata kuliah Praktikum Falak pada hari ini, pada hari Kamis 17 Juni 2021.
tepatnya di Basuki Rahmat di Masjid Al-Falah, bahwa hasil pada sore ini ialah bayang-bayangnya muncul tepat pada jam 17.05 sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan, yang telah dihasilkan pada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.